Sahabat Batra, video tentang numerologi ini saya buat kembali. Dulu saya pernah membuat sampai 4 bagian ya tentang numerologi. Karena dulu saya juga membuat aplikasinya. Saya buatkan aplikasinya agar mudah. Tetapi karena banyak disalahgunakan, maka aplikasi itu saya tutup. Nah, sekarang saya buat lagi video ini agar Anda yang bertanya tentang numerologi ini jelas. Sebetulnya numerologi ini apa sih? Dia itu ramalan atau kecenderungan. Nah, sahabat Batra, kita mulai dari sini dulu sebelum bicara tentang numerologi. Ada yang disebut meramal atau ramalan atau memprediksi. Memprediksi itu meramal atau mengira-ira, menebak. Memprediksi kan menebak. Salah benar, iya tidak, dia atau dia, ini kan memprediksi, meramalkan. Ada juga istilah kecenderungan. Nah, apa sih bedanya meramal dengan melihat kecenderungan? Kalau meramal misalnya gini, saya tidak punya data tentang presiden tahun 2024 nanti. Saya hanya melihat calonnya, ada calon ini, calon ini, calon ini, calon ini. Nah, atas dasar itu kemudian saya memprediksi atau saya meramalkan siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Kemudian dari 4 itu mungkin ya, kalau ada calonnya 4, lalu atas dasar saya bisa mengatakan intuisi saya, insting saya mengatakan salah satu ini yang nanti akan jadi. Nah, saya memprediksi dari apa yang saya pilih. Meramal atau memprediksi ini cara kerjanya sama. Kita memperkirakan atas dasar feeling kita yang paling kuat, intuisi kita yang paling kuat. Gitu. Misalnya kalau ada orang bertanya kepada seseorang, aku sukses tahun berapa gitu. Nah, kemudian Anda diramalkan misalnya, Anda diramalkan sukses umur tahun 34 gitu. 34 tahun Anda diramalkan sukses. Nah, ini kan prediksi. Prediksi di mana yang memprediksi ini membuat sebuah perkiraan karena hasil dari intuisi, feeling, perkiraan-perkiraan yang tidak memasukkan unsur-unsur data yang banyak. Nah, kecenderungan ini berbeda dengan meramal. Kecenderungan misalnya gini, saya membuat sebuah survei. Kemudian saya cari tahu, orang-orang yang lahir di hari Senin, itu kecenderungan perilakunya seperti apa, misalnya gitu. Nah, kemudian dari 100 orang yang saya survei itu, 80 orang ternyata yang lahir di hari Senin, orangnya boros, misalnya ya. Nah, maka kecenderungan ini yang kemudian dipakai bahwa orang yang lahir hari Senin itu cenderung boros. Nah, ini kecenderungan. Orang zaman dulu, terutama orang Jawa, itu sabar dalam niteni, makanya ada namanya ilmu titen. Jawa itu dalam mengeluarkan sebuah primbon untuk dibuat sebuah kecenderungan, ini bukan hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ya, niteninya dalam waktu yang sangat lama. Misalnya kemudian ada weton, ada kliwon, ada wage, gitu, ada pon gitu. Nah, kemudian dilihat orang yang lahir di weton kliwon misalnya. Dari sekian banyak semuanya didata. Oh, orang yang lahir kliwon dari 100 orang 80-nya itu keras kepala misalnya. Nah, kemudian dirumuskan dengan niteni itu bahwa orang yang lahir kliwon kecenderungannya adalah keras kepala. Sama dengan weton-weton yang lain, itu adalah kecenderungan. Nah, kita sekarang melihat perbedaan antara meramal, memprediksi, mengira-ira, dan kecenderungan. Kan ada 2 hal yang beda.
Nah, kalau kecenderungan, sekali lagi, itu perlu data. Dari hasil survei, dari hasil niteni, dari hasil mengumpulkan data-data yang ada, kemudian dikumpulkan kecenderungannya seperti apa. Kalau meramal, sekali lagi itu karena memprediksi, dia nggak butuh data, kekuatan intuisi, kekuatan feeling, kemudian dia menebak atau meramalkan sesuatu. Nah, saya menulis buku tentang numerologi. Ini saya tulis tahun 2017 kalau tidak salah, sebelum COVID. Nah, kenapa saya tulis buku numerologi ini? Karena numerologi bukan meramal. Numerologi ini bukan prediksi, bukan kira-kira. Numerologi adalah kecenderungan. Nah, kecenderungan yang seperti apa sih? Apakah ini logis? Gitu? Bisa saja kalau Anda mengatakan bahwa ini logis. Kenapa? Karena kecenderungan adalah melihat sebuah logika dari realita yang ada. Nah, Pythagoras itu adalah bapak matematika. Kemudian dari pemikirannya, Pythagoras mempunyai pemikiran bahwa setiap angka itu cenderung membawa sebuah karakter. Setiap angka itu cenderung membawa sebuah karakter. Kemudian kalau saya punya nama Agung misalnya, nama ini kan pemberian orang tua. Bukan nama saya sendiri, bukan saya pilih sendiri, bukan saya buat sendiri. Jadi nama saya mempunyai kecenderungan harapan dari orang tua. Waktu bayi kan. Nah, pada saat orang tua memberi nama, dia belum tahu potensi saya. Dia belum tahu passion saya. Dia belum tahu bakat saya. Dia hanya berharap. Oke, ini kita garis bawahi. Pada saat orang tua memberi nama, dia tentu punya harapan. Nah, pada saat dia punya harapan, tentu dia belum melihat anaknya itu punya bakat apa, passionnya di bidang apa, kompetensinya apa. Ini kan belum dilihat. Jadi nama pemberian orang tua belum tentu dia cocok dengan passion atau potensi kita saat kita sudah dewasa. Nah, kalau tidak cocok maka kita tidak nyaman dengan kecenderungan nama tersebut. Kalau tidak cocok, maka kita cenderung tidak nyaman dengan nama tersebut. Karena apa? Karena ini passion saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua. Misalnya, orang tua mengharapkan kita menjadi seorang dokter gitu, atau seorang teknisi. Ternyata kita berkembang, passion bakat kita di bidang seni. Nah, nama yang diberikan orang tua itu harapannya dia menjadi dokter. Ketidaknyamanan ini yang kemudian cenderung menghambat kita dalam mengembangkan karir. Saya selalu menggunakan kata cenderung ya, karena tidak mutlak 100%. Ketidaknyamanan kita dengan nama itu cenderung menghambat kita dalam mengembangkan sebuah karir. Karena unsur-unsur dari nama dapat dikonversikan ke dalam angka yang kemudian menurut Pythagoras mempunyai kecenderungan sifat karakter tertentu. Oke. Dan ini kalau kita bicara tentang karakter dari nama tadi, itu dapat kita gunakan sebagai landasan untuk bekerja, mencari bidang yang cocok dan sesuatu yang nyaman yang kita kerjakan. Misalnya, ada karakter 4 besar ya, ada koleris, saya pakai determinasi ini, ada koleris, ada sanguin, kemudian ada plekmatis, dan ada melankolis. Nah, 4 dasar karakter ini mempunyai kecenderungan masing-masing. Misalnya sanguin. Sanguin ini adalah orang yang easy going, yang suka bercanda, suka bukan kemewahan ya, tetapi keriaan, suka keceriaan, easy going, banyak tertawa, ngerjain apapun juga dia mudah gitu. Itu karakter dari sanguin. Nah, ketika seorang yang karakternya ditemukan sanguin dan bekerja sebagai akuntan, nah ini karakternya nggak cocok. Kenapa? Karena akuntan
diperlukan karakter melankolis. Karakter teliti, karakter yang textbook, karakter yang selalu taat dengan aturan-aturan pekerjaan, itu karakter melankolis. Nah, ini adalah kecenderungan. Dulu dibuat sebuah survei bahwa orang-orang yang ceria, orang-orang yang suka keceriaan, yang easy going, itu dikumpulkan. Kemudian kecenderungannya diberi nama karakter itu adalah sanguin. Sama orang-orang yang mempunyai karakter melankolis. Dibuatlah pengumpulan data. Orang-orang yang selalu taat aturan dalam bekerja, suka menghitung, textbook, gitu, kaku, cenderung kaku. Gitu. Maka itu dikelompokkan menjadi karakter melankolis. Demikian juga dengan plekmatis. Demikian juga dengan koleris. Nah, kecenderungan dari hasil analisa pengumpulan data inilah yang kemudian digunakan oleh orang lain sebagai cermin atau sebagai refleksi. Numerologi juga demikian. Numerologi ini karena dia bukan ramalan, dia bukan prediksi, dia bukan memperkirakan, maka hasil-hasil dari analisa data digunakan sebagai cermin. Ada orang yang nggak butuh ini, oh iya ada, tetapi ada orang yang tidak tahu karakternya, karakter besarnya itu seperti apa sehingga dia butuh cermin. Misalnya, kok saya tidak bisa mengembangkan diri ketika saya berdagang, misal. Setelah dilihat konversi namanya, ternyata nama itu mengandung karakter sebagai seorang yang karyawan. Ada karakter itu. Jadi orang itu ya tidak punya karakter untuk mengembangkan usaha, untuk menerima tantangan, membuka usaha sendiri. Karakternya nggak ada. Karakternya karyawan yang ada perintah dikerjakan, ada tugas dikerjakan, ya karakternya itu. Maka ketika dia melakukan dagang, melakukan usaha sendiri, dia tidak bisa maksimal karena karakternya tidak cocok dengan karakter yang dilakukan dalam pekerjaan. Nah, itu adalah kecenderungan. Misalnya gini, ada dua orang pasangan. Ketika dia merefleksikan kehidupan sehari-harinya, ternyata banyak bertengkar. Nggak tahu masalah yang besar atau kecil, bahkan masalah sepele itu bisa menjadi pertengkaran. Kemudian mereka bingung kan, apa yang menyebabkan kita bertengkar? Hal-hal sepele. Nah, kalau ini tidak disadari, itu bisa menjadi besar dan keputusannya bisa menjadi keputusan yang salah. Berpisah misalnya. Karena masing-masing tidak menyadari karakternya dan tidak melihat karakter dari masing-masing tersebut. Misalnya contohnya, ada orang yang karakternya koleris, kemudian mempunyai pasangan karakternya sanguin. Kalau ini tidak saling mengerti, ini urusannya panjang. Kenapa? Karena orang sanguin itu easy going, orang koleris itu keras kepala. Nah, berbeda kan karakternya. Kalau dia menjadi seorang pasangan, misalnya berada di dalam satu rumah gitu, rumah tangga, yang sanguin itu easy going, barang-barangnya itu geletekin di mana-mana, gitu. Itu easy going bagi dia. Yalah, disapu aja nanti, beresinya nanti, yang penting seneng gitu, sanguin. Tapi seorang koleris nggak bisa. Dia keras kepala, dia suka memerintah, dan sanguin nggak suka diperintah. Nah, kalau dua ini bertemu, maka kalau tidak menyadari, oh ini ternyata orang sanguin, ya memang seperti ini. Orang sanguin nggak nyadarin, oh ini orang koleris, memang seperti itu misal. Nah, ini berantem karena masing-masing tidak menyadari karakter dasar atau karakter besar. Nah, ini kan kecenderungan yang bisa bermanfaat untuk dijadikan cermin. Nah, bagi seorang HRD misal atau personalia, pada saat dia menerima karyawan, bidang marketing, dia membutuhkan karyawan di bidang marketing. Kemudian yang datang itu adalah orang plekmatis karakternya. Kalau dia tidak tahu, maka orang plekmatis ini dipekerjakan di bidang marketing. Dia bekerja di bidang marketing, tetapi nggak maksimal, karena plekmatis.
Plekmatis ini orang yang cenderung menghindar dari masalah. Kalem, daripada masalah ya udah, gitu. Daripada menyinggung ya sudah, di belakang, diem, gitu. Walaupun ada hal-hal yang harus dibicarakan, itu plekmatis, kan nggak cocok dengan bidang marketing. Nah, saya mengajak di numerologi ini bahwa kita tidak sedang meramalkan diri. Kita tidak sedang memprediksi diri. Kita melihat kecenderungan. Saya punya karakter apa? Atau bahkan kemudian nama saya karakternya apa? Nama saya karakternya cocok nggak dengan pekerjaan saya? Nama saya karakternya cocok nggak dengan pasangan saya? Bukan berarti kalau tidak cocok lalu diganti, pekerjaan diganti, pasangan diganti, enggak. Tidak segampang itu. Tetapi ada solusinya kita bisa membuat nama baru. Sama seperti saya, Anda mengenal saya sebagai Agung WB. Di menulis buku, nama saya adalah Agung WB. Ya, tentu saja ini bukan nama asli. Kenapa? Karena saya membuat karakter yang sesuai dengan karakter orang yang menulis. Jadi saya ingin pada saat saya menulis, saya mempunyai karakter dalam tulisan-tulisan saya. Maka saya melahirkan nama Agung WB untuk nama penulisan. Tentu di administratif nama saya tetap nama asli sesuai KTP, sesuai paspor. Gitu. Sama, semua nama administratif nggak perlu saya ganti. Saya hanya mengganti nama di bidang yang ingin saya kembangkan. Karena nama asli saya itu adalah pemberian orang tua. Saya menghargai itu di dalam nama-nama administratif. Tetapi ketika saya mengembangkan bakat, mengembangkan kompetensi yang saya temukan, dan itu tidak ada di dalam karakter nama asli saya, maka saya mengembangkan nama yang sesuai dengan karakter saya, Agung WB. Nah, ini numerologi. Jadi bila teman-teman itu butuh cermin untuk melihat kok selama ini bekerja nggak berkembang, mungkin jenis pekerjaan itu tidak selaras dengan karakter nama. Atau karakter pekerjaan itu harus diperbaiki. Atau memilih pekerjaan baru yang sesuai dengan karakter nama. Atau mengerjakan hal yang sama, hanya namanya yang perlu diubah sesuai karakter pekerjaan. Jadi solusinya bukan solusi yang rumit. Bila keluar dari pekerjaan mencari pekerjaan baru, tentu itu rumit sekali. Belum tentu mendapatkan pekerjaan baru kan. Jadi mending lakukan pekerjaan yang sudah, agar bisa maksimal berkembang, maka karakter namanya yang disesuaikan dengan karakter pekerjaan. Nah, ini mudah. Nah, sekali lagi, karena ini kecenderungan, maka kita bisa melihat kecenderungan-kecenderungan tersebut. Karakter kita seperti apa, karakter pekerjaan kita seperti apa, itu selaras atau tidak. Karakter kita seperti apa, karakter pasangan seperti apa, itu selaras atau tidak. Dan kita tahu, dengan karakter yang berbeda, kalau kita menemukan itu berbeda, maka kita bisa saling memahami. Oh, ternyata pasanganku itu karakternya ini tuh, oh pantas. Oh, pasanganku karakternya ini tuh, oh pantas. Jadi bisa maklum karena itu karakter dasar. Dan kemudian bisa mengerti. Misalnya, saya orang koleris, saya keras kepala, suka memerintah. Gitu. Kemudian karakter pasangan saya sanguin, yang easy going. Ketika saya tahu karakter pasangan saya sanguin, maka saya bisa beradaptasi. Oh, kalau orang sanguin itu tidak bisa dikasarin, tidak bisa diotoriterin, tidak bisa berhadapan dengan orang yang keras kepala. Kan jadinya sadar kan, untuk bertindak sesuai dengan karakter pasangan. Sama orang sanguin ketika tahu pasangannya koleris, dia akan bisa menyadari, oh, saya kalau gitu yang rapi sedikit. Kalau gitu saya tata semuanya dengan teratur. Kalau saya mendengarkan sebuah perintah, ya saya nggak nolak. Nah, ini kan bisa saling menyadari. Dan jadinya hidup itu menjadi keceriaan bagi orang-orang yang tahu penempatan-penempatan karakter. Jadi sekali lagi, numerologi bukanlah
ramalan. Numerologi bukan prediksi. Numerologi bukan menebak. Numerologi adalah kecenderungan. Sama, Anda juga mengenal tentang karakter yang dihasilkan dari sidik jari. Nah, itu kan kecenderungan. Karena datanya diambil kan. Data sidik jari yang seperti ini, kecenderungannya nanti akan menjadi seperti ini kan kecenderungan. Nah, yang menjadi hebat, yang menjadi mahal, itu adalah kolek datanya. Bukan masalah membacanya, tapi kolek data. Orang yang mempunyai data itu harga mahal. Data ya, saya bicara tentang data. Misalnya, saya mempunyai data kecenderungan tanggal lahir. Saya mempunyai data kecenderungan garis tangan gitu. Saya mempunyai data kecenderungan karakter nama. Nah, membacanya itu gampang. Tapi kolek datanya itu yang mahal. Nah, dari mana kita mendapatkan data? Tentu dari orang-orang yang sudah melakukan survei sekian lama. Sama seperti kalau orang-orang Jawa, niteni itu bukan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Dalam waktu yang lama. Dan mereka menuliskan itu di buku-buku kunonya mereka tentang data kecenderungan itu. Nah, karena ini muncul lagi, numerologi ini muncul lagi, maka Anda bisa membeli buku ini murah. Saya jual hanya 50.000, Anda sudah bisa menghitung karakter nama, karakter pasangan, nama perusahaan. Nama perusahaan yang Anda akan bangun itu juga ada karakter kan. Misalnya tujuan perusahaan Anda adalah penjualan, bidang marketing. Anda buka TikTok Shop. Tapi nama yang Anda buat sebagai usaha TikTok Shop itu misalnya, itu tidak berkarakter marketing. Nah, itu juga nggak berkembang. Karena setiap kali Anda menyebut nama itu, dan setiap kali orang mendengar nama itu. Selaras nggak karakter itu? Nah, kita bisa bercermin dari beberapa kecenderungan itu lewat numerologi. Apakah nama Anda selaras dengan pekerjaan? Apakah nama Anda selaras dengan pasangan? Apakah nama Anda selaras dengan perusahaan yang Anda bangun? Sekali lagi, ada yang melewati ini semua dan tidak membutuhkan kecenderungan. Ada orang yang mandiri, bebas dari hukum-hukum. Dia sudah bisa membuat track dari sistem pikirannya sendiri. Tentu dia tidak akan terpengaruh oleh kecenderungan ini. Tapi bagi yang belum, tentu dia butuh cermin. Maka butuh, apa sih karakter yang saya punyai? Dan cocok nggak karakter itu? Baik, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar kalau ada yang pengen diketahui tentang numerologi. Kalau perlu saya akan bikin video lagi tentang numerologi. Anda pengen mudah, Anda bisa beli buku hanya 50.000. Atau kalau Anda nggak pengen susah, pekerjaan banyak, waktunya nggak ada untuk ngitung sendiri, di deskripsi itu ada link sehingga Anda bisa mendapatkan hasil tanpa ngitung sendiri. Jadi saya akan bantu untuk menganalisa kecenderungan Anda ada di mana. Nah, ada di link deskripsi. Kalau Anda nggak mau ribet. Tapi kalau Anda mau ribet sedikit, berlatih sedikit, Anda bisa beli buku ini. Oke, saya tunggu komentar Anda. Kalau ada banyak yang perlu kita jelaskan lagi, maka saya akan buat video lanjutan tentang numerologi ini. Terima kasih sudah bersama saya, Kung WB, di Jonggring Saloko.